Hai sobat, apakah kalian sudah tahu mengenai reformasi pada masa pemerintahan? Jika belum, yuk mari kita simak baik-baik. Berikut yang pertama itu adalah latar belakang. Nah teman-teman, kami akan menjelaskan apa itu latar belakang pada masa reformasi. Lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau kita sebut dengan KKN. Dan juga banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Lalu bagaimana sih kehidupan ekonomi pada masa reformasi tersebut? Berikut penjelasannya. Lalu dari kehidupan ekonomi pada masa reformasi itu pasti ada dampaknya ya Ibu? Pertanyaan yang bagus, mari kita bahas di bidang dampaknya. Berikut ada dampak negatif. Yang pertama, kurangnya berkembangnya usaha lokal karena didominasi produk asing. Yang kedua, sistem politik Indonesia kacau setelah era Orde Baru. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Yang terakhir, adanya gerakan demonstrasi besar-besaran sehingga membatasi kegiatan masyarakat. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, adanya pembatasan masa jabatan seorang presiden. Dan yang kedua, membuka ruang untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara lainnya. Yang ketiga, mengakhiri kekuasaan era Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan yang terakhir, membuka kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dikekang oleh era Orde Baru. Selanjutnya, kehidupan politik pada masa reformasi. Kehidupan politik pasca reformasi terus mengalami transformasi. Kebebasan berpendapat dinilai menjadi ciri utama dari transformasi tersebut. Dulu, politik menjadi konsumsi terbatas. Saat Habibie menjadi presiden, ia membuat sejumlah kebijakan dalam mereformasi kehidupan politik seperti menciptakan politik yang jauh lebih transparan, mengadakan pemilihan umum yang benar-benar berlangsung bebas, rahasia, jujur, dan adil. Habibie juga menyehatkan kondisi berpolitikan dengan membebaskan sejumlah tahanan politik serta mencabut kebijakan berkaitan dengan larangan berdirinya serikat buruh yang independen. Berikut kita lanjut ke pemerintahan pada masa reformasi. B.J. Habibie hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget sih? Karena pada saat itu beliau dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun sebentar, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk kabinet reformasi pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan juga ekonomi. Berikut kebijakan yang dilakukan dalam bidang politik. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Masa pemerintahan K.H.M. Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid Gus Dur. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih dan jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan. Masa pemerintahan Gus Dur
mengelurkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Megawati juga satu-satunya yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Tetapi krisis ekonomi masih terasa pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Namun ada kemajuan loh di masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya, Megawati mampu menurunkan persentase kemiskinan penduduk menjadi 18% dari 28%. Untuk meningkatkan pendapatan negara, Presiden Megawati mengambil langkah-langkah memprivatisasi BUMN. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden yang pertama dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Kebijakan politik pada masa pemerintahan SBY yang pertama membentuk Kabinet 1 pada tanggal 21 Oktober 2004 sampai 2009. Kedua, pembentukan Kabinet Bersatu Jilid 2 susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Ketiga, menganut konsep trias politika, yaitu konsep kekuasaan harus terpisah. Gimana maksudnya? Di kekuasaan politik harus dipisah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Terakhir, terdapat politik luar negeri, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya terdapat kebijakan ekonomi. Yang pertama, mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Yang kedua, menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan. Yang ketiga, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 2 periode, yakni 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Presiden Jokowi memastikan ruang dialog untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga tiap tahunnya fluktuasi Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI berdasarkan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi berada di titik stabil. Berikut, partisipasi rakyat dalam pemilu meningkat. Pada 2014, partisipasi rakyat sebesar 70%, dan pada 2019 melonjak menjadi 80%. Selanjutnya, bidang ekonomi menunjukkan beberapa capaian. Di sini ada kesejahteraan sosial dan juga keadilan ekonomi. Yang pertama, ada kesejahteraan sosial. Kenaikan harga relatif, terjaga inflasi hanya berkisar 3%. Pada tahun 2018, tingkat kemiskinan meningkat. Pengangguran terbuka hanya 5,13%. Lalu, ada keadilan ekonomi. Program-program kerja yang digelontorkan selama ini memiliki 2 orientasi baik terhadap akses maupun aset di seluruh aspek kehidupan. Program yang pertama yaitu Program Indonesia Pintar atau kita sebut dengan PIP untuk mencegah anak usia sekolah dari ancaman putus sekolah. PIP dinilai telah memberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Selanjutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau kita sebut dengan JKN dengan jumlah kepesertaan telah mencapai 182 juta jiwa per 2017. JKN memberikan akses kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah kami jelaskan itu tuh ada manfaatnya loh.
Manfaat yang kita dapat yaitu mengetahui kehidupan ekonomi dan politik pada masa terjadinya peristiwa reformasi maupun pada masa pemerintahannya. Maka dari itu, kita dapat membahas lebih mendalam dan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Cukup sampai di sini pembahasan materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching guys.